الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. واعلموا معاشر الإخوان جعلنا الله وإياكم من الذين سبقت لهم منه الحسنى ومن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن الحج في بيت الله الحرام أحد مباني الإسلام وهو فرض لازم محتوم على كل مسلم مستطيع في العمر مرة وكذلك العمرة. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات
ala ma razaqahumullahu min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'isal faqira thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi wa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqamas salata wa iqamas salata wa ita'uz zakata wa hijjul baiti wa saumu ramadan. Wa qala alaihi salamu man mallaka zadan wa rahilatan thumma lam yahijja fala alaihi ayyamuta in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Wa fi hadha nihayatut tasdidi ala man yatrukul hajja ma'al istita'ati fala yanbaghi lil mu'mini ayyu akhira wa yatakasala wa yusawwifa wa yata'allala bil a'dzari min sanatin ila sanatin wa huwa ma'a dzalika mustati'un wa ma yadrihi la'alla al-mautu yanzilu bihi aw tadhhabu istita'atuhu wa qad istaqarra al-hajju fi dhimmatihi litamakkunihi minhu fayalqallaha ta'ala 'asiyan athiman wallahu a'lam. Wa'lamu dan ketahui olehmu ma'asyiral ikhwan wahai sekalian saudara-saudaraku ja'alanallahu wa iyyakum mudah-mudahan Allah menjadikan kepada kami wa iyyakum dan kepada kamu minal ladzina sabaqat lahum minhul husna daripada orang yang terdahulu bagi mereka dari Allah akan yang terbaik atau akan kebaikan. Wa minal ladzina qalu dan termasuk dari orang yang berkata Rabbunallah Tuhan kami Allah tsumma istaqamu kemudian mereka beristiqamah dalam iman innal hajja ini maf'ul i'lamu innal hajja sesungguhnya haji itu ila baitillahil haram kepada baitillahil haram ahadu mabanil Islam salah satu dari dasar-dasar ajaran Islam. Kita bilang salah satu dari rukun-rukun Islam. Wa huwa dan bermula haji itu fardu lazimun lagi wajib mahtumun
lagi diwajibkan ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang Islam, mustatiin, yang kuasa, yang mampu, fil umri, dalam seumur hidupnya, marratan, satu kali, wa kadzalikal umratu, seperti itu pula umrah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib karena Allah atas manusia berhaji ke Baitullah. Siapa yang wajib? Man istata'a, orang yang mampu, yang kuasa pergi kepadanya. Man istata'a sabilan ilaihi, orang yang mampu pergi kepadanya. Dan berfirman Allah Ta'ala bagi kekasihnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa'adzin, serukan olehmu, kasih tahu olehmu pada manusia, bil haji, dengan ibadah haji atau akan ibadah haji. Ya'tuka, niscaya mereka mendatangi akan seruanmu, rijalan, dalam keadaan berjalan kaki, wa ala dhamirin, dan dalam keadaan di atas kendaraan yang berpinggang kecil. Ya'tina min kulli fajjin amik, yang datang kendaraan itu dari tiap-tiap penjuru yang jauh. Amik, jauh. Apa hikmahnya? Liyashhadu, agar mereka menyaksikan, manafi'alahu, manfaat bagi mereka, wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka menyebut nama Allah, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui, ala ma razaqahumullah, atas apa yang Allah telah berikan rezeki kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari sebagian binatang-binatang ternak. Fakulu minha, maka makanlah olehmu daripadanya. Wa at'imul ba'isal fakir, dan berikanlah makan olehmu akan orang miskin yang tidak minta dan orang fakir. Summa, kemudian hendaklah liyaqdu tafathahum, hendaklah menghilangkan akan segala kotoran mereka. Liyufu nuzurahum, dan hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka bertawaf ke Baitullah al-Atiq yang tua, asal Atiq yang tua, ke Baitullah dinamakan Baitil Atiq. Atiq itu yang berumur tua, karena inna awala baitin udi'a linnasi lalladzi bi Bakkata, karena permulaan rumah ibadah yang Allah ciptakan itu Ka'bah di Baitullah, makanya dikatakan Atiq. Ya. Jadi ke Ka'bah Baitullah. Wa may yu'azzim hurumatillah, dan barang siapa menghormati akan kehormatan Allah,
fahuwa khairun lah, niscaya menghormati kehormatan Allah kebaikan bagi mereka, kebaikan baginya inda rabbi, di sisi Tuhannya. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, didirikan Islam atas 5 dasar. Kalau kita jadikan badal, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, badal dari khamsin, syahadati, karena khamsin majrur, badalnya juga syahadati. Atau kita jadikan khobar dari mubtada mahdhuf, syahadatu, hiya syahadatu, 5 dasar itu adalah syahadatu. Jadi boleh dibaca syahadati badal dari khamsin, atau syahadatu khobar dari mubtada mahdhuf, hiya syahadatu. Kita ambil badal saja, karena kalau badal nggak pakai takdir, itu yang lebih afdal. Syahadati, mengucap syahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan memberikan zakat. Wa hajjil baiti, atau wa hajjil baiti, berhaji ke Baitullah. Wa sawmi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, man malaka zadan, barang siapa memiliki perbekalan, warahilatan, dan kendaraan, summa lam yahijja, kemudian dia tidak berhaji, fala alaihi, maka tidaklah terjadi atasnya bahwa dia mati Yahudi atau Nasrani. Jadi fala alaihi, maka enggak ada pilihan atasnya antara mati Yahudi atau mati Nasrani. Berarti enggak ada mati Islam. Ya. Jadi maka tidak ada atasnya mati insya'a Yahudian, jika dia kehendaki mati Yahudi, wa insya'a Nasranian, dan jika dia kehendaki mati Nasrani. Wa fi hadza, dan di dalam makna hadis ini, nihayatut tasdid, sangat mengancam. Nihayah sebenarnya penghabisan, sangat mengancam, sangat mengeraskan ancaman, ala man yatrukul hajja, atas orang yang meninggalkan haji, ma'al istita'ati, padahal kuasa, padahal mampu berhaji. Fala yambaghi lil mu'mini, maka tidak patut, tidak layak, tidak boleh bagi orang mukmin ayyu akhira, membelakangkan haji, menunda haji, wa yatakasala, bermalas-malasan dengan haji, wa yusawifa, menanti-nantikan haji, nanti, yusawif, menanti-nantikan haji, wa yata'allala, beralasan, ya, alasan ini enggak haji, ya ta'allal, membuat alasan-alasan, ya ta'allal, membuat alasan-alasan untuk tidak berhaji. Tapi wa ta'allala bil a'dzari, membuat alasan-alasan dengan uzur-uzur, min sanatin ila sanatin,
dari satu tahun kepada tahun yang lain. Alasan tahun ini nggak berangkat karena begini, tahun besok nggak berangkat begini, sampai tiap tahun bikin alasan mulu. Ya, itu ya ta'allalu bil adar, membuat alasan-alasan dengan bermacam-macam uzur dari tahun ke tahun. Wa huwa ma'adzalika, padahal dia dalam keadaan itu mustati'un, kuasa, mampu. Wa ma yadrihi, dan dia tidak mengetahui atas kematian yang datang dengan dia. Au tadhhabu istita'atuhu, atau dia enggak tahu akan hilang kemampuannya. Wa qad istaqarral hajju fi dhimmatihi, padahal telah tetap haji di dalam tanggungannya, telah tetap kewajiban haji dalam tanggungan dia. Litamakkunihi minhu, karena kuasa dia dari berhaji. Fayalqallaha ta'ala asiyan, maka dia akan menjumpai Allah asiyan, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan maksiat, asiman, lagi berdosa. Wallahu a'lam. Setelah kita bahas tentang puasa, maka kita masuk tentang ibadah haji. Di sini ada beberapa hal yang penting dalam haji. Kata Habib Abdullah, wa'lamu. Ini kalau ada wa'lamu, tandanya saya tiba dahul ihtimam. Jadi tiap-tiap ada i'lamu, ini biasanya akan datang berita yang penting. Berarti wa'lamu, kata Abu Abdullah, ma'asyiral ikhwan, dia akan sampaikan hal-hal yang sangat penting. Ya. Ketahui olehmu wahai sekalian saudaraku. Di sini ada namanya jumlah mu'taridhah, jumlah yang menengahi antara fi'il dan maf'ul, namanya jumlah du'aiyah. Karena wa'lamu maf'ulnya inna al-hajja, jadi wa'lamu innal hajja, ketahui olehmu akan bahwasanya haji itu maf'ulnya innal hajja. Di tengah-tengah diselangi beberapa jumlah yang namanya mu'taridhah, jumlah yang menengahi antara fi'il dan maf'ul, dipanggil namanya jumlah du'aiyah. Jadi kata Habib Abdullah, ketahuilah wahai sekalian saudara, ini mudah-mudahan, ini dia jumlah du'aiyahnya, mudah-mudahan Allah jadikan kita wa iyyakum, dan kamu termasuk orang yang Allah tentukan dalam kebaikan, sabaqat, yang terdahulu dengan kebaikan. Jadi namanya husnus sabiqah, ketentuan Allah yang lalu sebelum ada kita, itu sabiqah adalah husna, baik. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah tentukan sebelum ada kita, orang yang husna, yang akan husnul khotimah, yang akan ikutin kalimat la ilaha illallah. Husna itu adalah kalimat yang terbaik la ilallah, atau akibat yang terbaik husnul khotimah. Itu doa pertama. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ikutin kalimat la ilallah dan orang yang bakal mati husnul khotimah. Itu doa beliau. Yang kedua, juga mudah-mudahan kita termasuk minalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam, termasuk orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian istiqamah, yang kita namakan mukmin yang istiqamah. Karena banyak mukmin tapi enggak istiqamah. Istiqamah dalam iman tapi enggak istiqamah dalam amal ibadah.
Mana orang beriman, begitu diujuk harta, dia tinggal istiqomah adalah ibadahnya. Tinggalkan ibadah, tinggalkan perjuangan Islam karena harta, tinggalkan menegakkan la ilaha illallah karena harta. Jadi karena harta dia nggak bela Islam, dia nggak bela orang Islam, dia tinggalkan pembelaan nama Islam dan orang Islam karena harta. Itu namanya nggak istiqomah. Mudah-mudahan kita jangan jadi yang begitu. Ya. Sebab berduit 1,5 triliun musuhin orang Islam. Ya. Itu namanya tidak istiqomah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang beriman dan istiqomah. Amin. Itu yang dimohon Habib Abdullah. Apa yang disuruh kita tahu? Innal hajja, sesungguhnya ibadah haji itu ke Baitullahil Haram salah satu dasar-dasar Islam, rukun-rukun Islam. Itu haji adalah diantara mabanil Islam, dasar-dasar rukun Islam. Wa huwa fardun, dan dia hukumnya fardu kepada tiap orang muslim. Lazimun, yang lazim, yang mesti dikerjain. Mahtumun, lagi diwajibkan. Bukannya mesti, diwajibkan dia kerjain. Ini jadi fardu, lazimun, mesti dikerjain, ma'tumun, diwajibkan atas tiap muslim. Tapi nggak semua, mustatiin yang mampu. Jadi kalau orang nggak mampu, nggak haji, nggak dosa, karena syaratnya mustatiin, orang yang mampu, yang kuasa. Ya. Fil umri, dalam seumur hanya sekali, nggak tiap tahun. Nah, jadi haji adalah fardu yang lazim, yang mesti dikerjakan oleh tiap muslim dalam seumur hidup sekali. Jadi kalau udah kerjain haji sekali, sudah gugur kewajiban hajinya. Wa kadzalika, kepentingan yang kedua, wa kadzalika, dan seperti itu umrah. Umrah juga atimul hajja wal umrah lillah. Jadi sempurnakan haji dan umrah. Jadi umrah pun seumur hidup sekali. Tapi kita banyak yang udah umrah puluhan kali, nggak apa-apa. Wajibnya hanya sekali. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, karena Allah. Ini dulukan. Supaya haji kita karena Allah, umrah kita karena Allah. Jadi walillah, karena Allah sajalah wajib atas manusia berhaji ke Baitullah. Jadi wajibnya karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ujub, bukan karena mencari harta, bukan. Karena Allah wajib atas manusia itu berhaji ke Baitullah. Siapa yang wajib? Ini badalnya manistata ilaihi sabila. Yang wajib siapa yang mampu, siapa yang kuasa pergi kepadanya. Jadi kalau kita belum kuasa, belum mampu, nggak wajib. Sekarang hebat, biar nggak mampu ngutang-ngutang dia pergi haji. Padahal nggak wajib itu. Saking pengen ngerjain wajib, ngutang dia pergi haji. Takutnya nanti pulang haji mati, nggak bisa bayar utang. Ini namanya maksain. Jangan maksain diri. Jadi kalau nggak mampu, Allah nggak suruh. Ya. Nah, sekarang hebat, saking pengen hajinya, ngutang-ngutang, Betawi bilang dilakonin. Ya. Takutnya pulang haji dia meninggal, nggak bayar utang, ya hajinya bagaimana? Ya. Ya. Itu wajib yang mampu seumur hidup sekali. Ya. Manistata'a ilaihi sabila. Dan kedua, berfirman Allah Ta'ala li khalilihi, bagi kekasihnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, walillahi ala nasi, kata Nabi, wa'adzin fin nasi bil haji, panggil mereka, seru manusia
seru pada manusia bil haji, dengan berhaji, ya'tuka, niscaya mereka akan datang kepadamu. Ya'tuka jawab adzin, panggil mereka, serukan di tengah-tengah manusia untuk berhaji. Ya'tuka, niscaya mereka datang kepada engkau, datang kepada seruanmu dengan berjalan kaki dan dengan di atas kendaraan. Domirin, ini kuda onta yang perutnya kecil, berarti larinya kuat, larinya kenceng, itu domir ya. Min kulli fajjin amik, dari penjuru-penjuru yang jauh ya, dari negeri-negeri yang jauh dia datang ya. Sekarang malah bukan di atas kuda saja, di atas kapal laut, di atas pesawat udara ya. Ya. Apa hikmahnya orang pergi haji? Pertama, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka melihat, menyaksikan manfaat-manfaat buat mereka. Ini kalau haji manfaatnya dua, manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat akhirat, kita haji, kita lihat Ka'bah. Tuh, lihat Ka'bah dapat rahmat. Salat ngadep Ka'bah dapat rahmat. Tawaf dapat rahmat. Jadi kalau orang yang pergi ke Masjidil Haram, tiap hari itu dapat manfaat rahmat dari Allah. Dia tawaf dapat 60 rahmat. Dia sholat dapat 40 rahmat. Dia ngelihat Ka'bah dapat 20 rahmat. Jadi kalau dia sampai, dia tawaf, dia sholat 2 rakaat tawaf, dia duduk liatin Ka'bah, itu sudah dapat 120 rahmat. Makanya sekarang orang pengen pergi haji dengan umrah, karena itu yang diharap, manafi'ah, manfaat akhirat. Tiap dia tawaf, dia sholat, dia duduk lihat Ka'bah, itu 120 rahmat. Yang rahmat ada yang jual nggak gitu? Cari Singapura nggak ada. Kita hanya dapat rahmat dalam ibadah. Nih diantaranya di Mekah itu manafi'ah, manfaat buat mereka untuk akhirat. Dan untuk dunia, zaman dulu di sana banyak barang-barang yang dari luar datang ke situ, yang nggak ada di negerinya ada di situ. Atau manfaat berjual beli, berdagang ya. Itu manfaat dunia, manafi'a lahum. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Dan hikmah yang kedua, berzikir, menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Hari-hari tertentu, hari menyembelih kurban, menyembelih sembelihan. Jadi menyebut nama Allah dalam hari-hari yang ditentukan atas dasar yang Allah berikan rezeki daripada binatang ternak. Bukan kalau bismillah Allahu Akbar, itu waktu nyembelih nyebut nama Allah. Nah, kalau sudah sembelih, kulu, makanlah dari sembelihanmu, watimul ba'isal fakir, berikanlah kepada orang fakir miskin, bagi fakir miskin. Ini kalau kita kurban, nah itu bagi fakir miskin, biar 3 orang kasih. Paling sedikit kita bagikan korban 3 orang fakir miskin, itu paling rendah. Paling rendah orang manfaatkan sembelihan korban, potong 3 potong untuk orang miskin, sebelihnya dia makan sekeluarga. Itu paling sedikit. Itu ba'isal fakir. Nah, kedua, kita bagi 3. Sepertiga fakir miskin, sepertiga buat teman-teman kita biar kaya, bagi sepertiga untuk kita sekeluarga. Yang paling utama, dia berikan korban kepada orang yang
melakukan pembagian korban. Saya berikan sampai saya hanya minta hatinya saja dikit, selebihnya bagi yang mustahik. Itu yang paling utama. Ini kadang-kadang ada yang mesen, Ustadz, pala buat saya. Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Biar Ustadz nggak boleh. Karena itu adalah untuk yang berhak. Nggak boleh pala, apa saja yang dibagi terima. Ada yang minta pala, kaki buat saya dan lain sebagainya. Emang punya dia. Kecuali memang bagian dia dapat pala umpama, yang lain udah selesai, dia palanya boleh aja kalau bagian. Ini kadang-kadang maaf ya, saya syarikan pribadi saya lihat begitu, orang nyembelih korban orang lain tapi buat kepentingan keluarga. Korban orang dia bagiin buat keluarganya, buat besannya, buat ininya. Saya bilang emang punya dia. Nah semenjak itu saya berpikir, kalau pengen bagi keluarga, udah saya beli sampi 1. Kita mau bagi siapapun boleh sampi kita. Jangan sampi yang diamanatkan oleh orang. Semenjak itu, ya sekitar hampir 15 tahun lah saya beli sampi, dirawat. Nah itu buat kita, keluarga, buat ahli famili, kerabat, dan buat fakir miskin. Nah, setelah terpikir itu, saya nyembelih tiap tahun untuk saya pribadi 1 ekor sampi. Dan caranya beli sebelum setahun, umpama 22 juta dirawat, itu bisa sampai 8 kintal. Setahun tuh, karena yang rawat bisa, kasih makannya, bisa sampai 8 kintal. 7 kintal, 8 kintal. Nah ini untuk apa? Jangan sampai kita berikan keluarga kita pakai hak orang. Kalau yang nyerahin sampi untuk siapa? Fakir, miskin, ya. Yang kita bagi buat kepentingan kita. Ini. Terus semenjak terpikir itu, saya nyembelih sendiri. Bahkan saya tambahkan tiap sembelihan saya ada nama Rasulullah. Namanya Rasulullah. Dulu buat guru-guru, udah rata guru, baru buat saya istri, buat anak, cucu. Selalu enggak ketinggalan Rasulullah. Kenapa? Nabi wasiat kepada Sayyidina Ali untuk nyembelih korban. Jadi kalau kita korbankan Nabi sah, karena ada wasiat. Tuh, semenjak itu ya, ada sekitar 10-15 tahun nggak pernah tinggal nama Rasulullah. Ini cerita, mudah-mudahan bisa jadi contoh. Ini korban. Ya, jadi bagiin orang fakir miskin, jangan kita bagi untuk yang kita pentingin, jangan. Ya. Haknya baisal fakir. Gitu. Ya. Makan olehmu dan berikan kepada fakir dan miskin. Ya, ya itu dalam sembelihan. Summa, setelah nyembelih, fal yaktu tafathahum, maka hilangkan kotoran kamu, yakni kalau udah nyembelih, potong rambut kita, yang namanya cukur. Ya, bersihkan kotoran dan cukur rambut. Makanya ada hadis mengatakan kalau orang yang nyembelih korban, begitu tanggal 1 haji jangan dibuang rambutnya, kukunya. Setelah disembelih sampinya atau kambingnya baru potong rambutnya. Ini fal yaqdu tafathahu. Ya. Jadi supaya rambut kita dibuang itu dengan korban. Ya. Sebab kalau kita korban rambutnya dibuang sebelum korbannya dipotong, berarti udah ada yang terpisah dari diri kita.
Tapi kalau kita udah nyembelih korban berarti rambutnya, kukunya masuk di dalam pahala korban. Makanya buang rambutnya setelah korbannya disembelih. Ya. Ya. Wal yufu nuzurahum, dan sempurnakan nazar-nazar mereka. Apa yang dinazar kerjain. Wal yattawafu bi baitil atiq, dan hendaklah bertawaf di Ka'bah yang atik, Ka'bah yang berumur tua. Itulah kehormatan yang Allah perintahkan kepada kita untuk dilakukan. Wa may yu'azzim li hurmatillah, siapa yang mengagungkan kehormatan Allah adalah kebaikan baginya di sisi Tuhannya, dapat pahala besar. Jadi kalau kita nyembelih korban, nyembelih ibadah haji, umrah untuk mengagungkan Allah, pahalanya besar. Ya banyak di sana nanti. Dan bersabda Nabi SAW, nih, bunyal Islam ala khamsin, didirikan Islam atas 5 dasar. Pertama, mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau belum mengucap syahadat belum jadi Islam. Kedua, iqamus shalah. Nih, kan bukan syahadat doang, dirikan sholat. Kalau kita masukin Islam orang, ini kamu udah wajib sholat, harus sempurnakan Islammu, ayo sholat. Wa ita'iz zakah, dan memberikan zakat. Wa hijjul baiti, dan haji baitullah kalau mampu. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Ini 5. Jadi kalau kerjakan 5 berarti Islamnya sudah sempurna. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salam, man malaka zadan, siapa yang memiliki perbekalan, warahilatan, dan kendaraan. Itu zaman dulu, punya bekal buat perjalanan dan selama bikin haji, punya kendaraan, onta, kuda, dan lain sebagainya. Tsumma lam yahijja, kemudian dia nggak berhaji, udah punya bekal, nggak punya kendaraan, dan dia nggak berhaji. Nih, kalau sekarang bilang udah mampu nggak haji, apa kata Nabi? Fala alaihi, maka tidak ada terjadi atasnya ayyamuta, kematian, nggak terjadi mati atasnya, melainkan suruh pilih mati Yahudi apa mati Nasrani. Kasarnya bilang kalau orang mampu haji nggak haji, matinya disuruh pilih sama Nabi, mau mati Yahudi atau Nasrani, bukan mati Islam. Ini orang sekarang ke Amerika pergi, Jerman pergi, kemana pergi, haji dia nggak pergi. Itu nanti suruh pilih matinya Islam, matinya Yahudi apa Nasrani. Ini naudzubillah. Ya. Wa fi hadza, dan dalam hadis ini nihayat tasydid. Jadi sangat mengeraskan ancaman atas orang yang meninggalkan haji dalam keadaan mampu. Kalau dia mampu nggak haji, diancam, silakan mati Yahudi apa Nasrani, tidak mati Islam. Nah, makanya fala yang bagi, tidak baik, tidak layak bagi mukmin menunda hajinya. Kata kasalah, bermalas-malas dengan hajinya, dan mengatakan nanti hajinya, atau beralasan dengan uzur-uzur dari tahun ke tahun. Tahun ini nggak bisa, ada urusan. Tahun depan nggak bisa, sampai mati nggak bisa juga. Itu nanti matinya pilih Yahudi apa Nasrani. Wa huwa ma'adzalika mustati'un, dalam keadaan itu dia mampu. Tahun ini mampu haji, alasan lagi. Tahun depan mampu haji, alasan lagi. Wa ma yadrihi, kata Abdullah, kalau dia alasan terus dia nggak tahu. Wa ma yadrihi, apa yang memberikan tahu dia barangkali mati sudah datang atau hilang kemampuannya. Dia nggak tahu apakah nanti dia tunda mati atau dia tunda hilang kemampuannya, hilang kekayaannya. Dia nggak tahu. Padahal istaqarral hajju fi dhimmatihi, padahal sudah tetap kewajiban haji pada tanggungan dia. Liyanabakana minhu, supaya dia litamakuni, dan dia bisa melakukan daripada haji. Nah, kalau begitu fayalqallaha ta'ala asyan atiman,
Kalau dia dalam keadaan mampu nggak haji, berarti menanggung kewajiban haji, hajinya ditunda, dibelakangkan, dinanti-nantikan. Nah, itu dia jumpai Allah, meninggal dalam keadaan maksiat dan dosa. Inilah masalah haji yang dijelaskan Abdullah. Nanti yang namanya mampu siapa itu? Wal istita'atu ayyamlikal insanu ma yuhtaju ilaihi fi safarihi lal haji wallahu a'lam bissawab.